Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia. Saya Angelina Patricia Halim. Saya Fernando Aditya. Saya Khalid Irawan. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin membawakan penelitian kami yang berjudul Analisis Pencurian Data Pribadi melalui aplikasi phishing berkedok undangan nikah melalui WhatsApp. Perkembangan teknologi secara pesat merupakan salah satu hal yang dapat terlihat dengan jelas di masa modern ini. Seiring berkembangnya teknologi, manusia sebagai penggunanya juga tentunya merasakan dampak dari berlakunya hal tersebut. Nah, perkembangan teknologi dapat membawakan berbagai dampak positif dan dampak negatif tentunya. Dengan teknologi yang semakin berkembang dan semakin pesat ini, manusia berhasil terpengaruhi oleh digitalisasi yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Adanya penggunaan ponsel yang kini sangat wajar di kalangan masyarakat muda hingga tua sekalipun, merupakan salah satu bukti dari bagaimana teknologi berhasil mengubah kehidupan manusia dan mempermudah kehidupan manusia juga tentunya. Manusia yang pada mulanya mengirim pesan melalui surat fisik ataupun dengan berbicara langsung, kini dimudahkan untuk menggunakan WhatsApp atau media sosial lain untuk sebagai bahan untuk berkomunikasi. Penggunaan aplikasi perpesanan digital yang kini sudah sangat relevan di mata masyarakat dunia dapat mencetuskan banyak sekali dampak positif bagi para penggunanya. Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan para penggunanya untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan mudah. Bahkan sebagian besar dari aplikasi tersebut tidak menarik biaya sama sekali. Lalu, berpesan secara daring yang dilakukan oleh masyarakat juga tentunya dapat menghemat waktu para penggunanya. Pembaruan aplikasi yang dilakukan oleh para pengembang tentunya berdampak pada fitur-fitur yang kian semakin banyak dan lengkap di dalam aplikasi tersebut. Dengan bertambahnya fitur di aplikasi, media sosial maupun aplikasi perpesanan digital, para pengguna dapat merasakan berbagai kelebihan dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk memudahkan lagi kegiatan mereka yang dilakukan di dalam aplikasi tersebut. Namun, di balik dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh para pengguna aplikasi, perpesanan digital yang sudah banyak digunakan oleh warga dunia, terdapat pula sisi negatif yang dapat timbul jika media tersebut disalahgunakan untuk melakukan aksi kriminalitas dan kejahatan. Pada kenyataannya, terdapat banyak sekali kasus kriminalitas dan kejahatan yang berhasil memakan korban, yakni penggunaan perpesanan secara digital, lalu perkembangan teknologi juga mempengaruhi. Akhir-akhir ini terdapat sebuah metode penipuan baru yang sedang menjadi tren di kalangan pengguna media sosial dan media perpesanan digital. Akhir-akhir ini terdapat sebuah metode penipuan baru yang menggegerkan media sosial dan jagat maya, yang sedang menjadi tren di kalangan pengguna media sosial dan aplikasi perpesanan digital. Phishing merupakan sebuah metode yang dapat dilakukan oleh para penyalahgunaan media sosial, di mana mereka akan mengirimi pesan maupun tautan aplikasi kepada para korban. Para korban yang berhasil terjebak ke dalam aksi kejahatan ini akan mengalami banyak sekali kerugian, seperti tersebarnya data pribadi, bocornya riwayat obrolan korban, hingga terkurasnya rekening perbankan digital yang ada dalam ponsel korban tersebut. Berwaspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial maupun aplikasi perpesanan digital merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh para pengguna aplikasi tersebut. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan preventif yang dapat dilakukan terhadap pencegahan penipuan, sehingga korban dari penyalahgunaan media sosial ataupun perpesanan digital tidak akan terus bertambah. Selanjutnya, kita akan mengetahui kajian pustaka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Jadi, serangan phishing merupakan sebuah upaya penipuan untuk mengelabui pengguna agar mereka itu dapat menggunduh malware dan juga mereka memberikan data sensitif mereka atau data yang bersifat pribadi seperti nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, kredensial login email, pesan teks, nomor telepon, dan juga situs web yang mereka kunjungi. Nah, phishing ini merupakan suatu bentuk rekayasa sosial yang paling umum dan merupakan tindakan yang bersifat menipu, menekan, atau memanipulasi orang agar mereka dapat mengirimkan informasi dan juga aset yang mereka miliki kepada orang yang salah atau orang yang dapat kita katakan sebagai penipu di kasus ini. Dan menurut FBI sendiri, penipuan phishing merupakan suatu metode serangan dan juga metode penipuan yang paling umum yang digunakan oleh para peretas untuk mendistribusikan ransomware kepada para pengguna individu maupun pengguna yang jangkauannya itu suatu organisasi atau suatu kelompok. Nah, sebagai bagian dari serangan ini, penipu itu sering mengirimkan kayak pesan spear phishing
kepada para eksekutif dan juga karyawan di dalam suatu organisasi agar penipu tersebut dapat mendapatkan akses kepada akun email perusahaan yang mereka ingin tipu dengan meminta dan juga memberikan kredensial login email dan juga kata sandi yang dimiliki oleh korban. Ketika kita memiliki pemahaman yang baik tentang APK, pengguna dapat mengoptimalkan pemahaman penggunaan aplikasi Android mereka dengan tetap menjaga keamanan dari perangkat mereka. Nah, file APK ini seringkali disalahgunakan oleh para penjahat untuk mengirimkan APK tersebut dan dinamainya sebagai undangan pernikahan, lalu dikirimkan kepada korban yang memang belum mengerti mengenai format APK ini. Nah, salah satu studi kasus yang bersifat phishing ini yang sering digunakan atau yang akhir-akhir ini sering kali digunakan itu merupakan phishing melalui file APK ini yang disamarkan atau yang berkedok file undangan pernikahan. Nah, fitur ini itu atau APK ini itu disalahgunakan oleh beberapa penjahat dengan mengirimkan file APK tersebut kemudian dinamakan sebagai undangan pernikahan lalu dikirimkan ke berbagai korban yang memang belum mengerti mengenai file APK dan juga korban yang belum mengetahui jika file tersebut itu memiliki sifat yang jahat yang dapat membahayakan diri mereka masing-masing. Nah, ketika file APK tersebut di-download terinstall di perangkat korban, para penjahat dapat mengambil data pribadi sensitif seperti info rekening m-banking, kemudian password yang mereka miliki, ataupun foto-foto yang mereka miliki. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis penelitian yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Jadi jenis penelitian ini yang kami gunakan itu adalah bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan metode analisis dan juga teknik pengumpulan studi pustaka maupun studi kasus. Adapun langkah-langkah kegiatan yang kami lakukan dalam menjalankan teknik ini adalah yang pertama itu kita itu mencari suatu tempat untuk mendapatkan informasi, referensi dan juga sumber. Yang kedua itu kita membaca berbagai buku dan juga media lain untuk mendapatkan lebih banyak informasi lagi. Dan yang ketiga, kita akan menyimpulkan informasi yang telah kami dapatkan dan menuangkannya ke suatu media yang nanti tulisan tersebut tuh akan menjadi lebih singkat lagi dan juga padat dan jelas. Dan yang terakhir, kita akan menarik suatu kesimpulan terkait informasi tersebut untuk sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Jadi, phishing sendiri artinya adalah sebuah teknik penipuan untuk mengelabui para korban dengan cara menipu mereka untuk mendapatkan informasi-informasi sensitif atau data-data sensitif seperti nomor rekening dan juga PIN m-banking ataupun password akun email, di mana melalui PIN dan password tersebut, para penjahat bisa mengakses data-data tersebut untuk keperluan mereka secara pribadi. Lalu, seiring berkembangnya teknologi, phishing atau phishing sudah berkembang menjadi berbagai jenis-jenis teknik. Salah satunya adalah bulk phishing email, di mana jenis serangan phishing ini adalah jenis yang dimana para penjahat akan menyamar sebagai sebuah perusahaan besar dan akan mengirimkan seperti link atau tautan ke para korban melalui email. Semakin besar perusahaan tersebut, maka akan semakin dipercaya oleh pelanggan. Lalu yang kedua adalah spear phishing atau sebuah teknik phishing di mana para penjahat sengaja menargetkan target-target tertentu yang biasanya merupakan admin atau CEO dari sebuah perusahaan yang di mana mereka memiliki akses istimewa terhadap data-data dari perusahaan tersebut atau data-data pribadi. Lalu yang ketiga adalah business email compromise atau BEC. Nah, jenis phishing ini adalah sebuah teknik phishing yang menargetkan untuk mendapatkan sejumlah besar uang atau informasi yang berharga, atau juga seperti rahasia dagang, data pelanggan, informasi keuangan juga. Biasanya dia menargetkan secara umum akan menargetkan seperti dua target, seperti kepada CEO, di mana mereka akan menyamar sebagai CEO yang akan melalui akun email eksekutif CEO tersebut, mereka akan mengirimkan link atau tautan di mana menyuruh atau menginstruksikan karyawan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan entah itu mengirimkan uang atau seperti data-data sensitif perusahaan seperti password atau email atau PIN kode akses. Lalu yang kedua adalah email compromise, di mana penipu ini akan mendapatkan akses kepada akun email karyawan tingkat bawah. Lalu mereka akan mengirimkan sebuah pesan penipu kepada karyawan-karyawan lain.
Lalu yang keempat adalah phishing melalui SMS atau smishing, di mana penyerang akan menggunakan pesan teks atau SMS untuk mengajak pengguna untuk membuka link atau juga website untuk memberikan data-data pribadi. Lalu yang kelima, ada phishing melalui telepon, di mana penyerang akan menggunakan panggilan telepon yang menyamar sebagai perusahaan palsu untuk mendapatkan informasi sensitif. Lalu yang keenam, melalui situs web, di mana penipu akan merekayasa sebuah website yang menyerupai dengan website sebuah perusahaan yang asli demi untuk mendapatkan email atau password atau akun dari para korban. Lalu ada spear phishing. Yang sudah disebutkan sebelumnya, mereka itu menargetkan individu atau kelompok tertentu. Lalu ada 8, ada whaling, di mana ini merupakan bentuk lanjutan dari spear phishing, menargetkan individu dengan posisi yang tinggi atau otoritas di sebuah organisasi. Lalu yang terakhir ada farming, di mana penyerang akan mengarahkan korban ke situs web palsu dengan memanipulasi sistem DNS atau juga menggunakan malware. Lalu yang terakhir adalah smishing atau phishing PDF, di mana penyerang menggunakan WhatsApp yang dengan berkedok file PDF untuk menyebarkan program aplikasi jahat. Nah, di setiap jenis phishing ada metode-metode bermacam-macam digunakan oleh para penipu, dan mereka itu memiliki targetnya masing-masing atau memiliki tujuannya masing-masing. Entah itu untuk mendapatkan email atau mendapatkan mungkin kode PIN dari sebuah m-banking atau yang lain-lain. Dalam kasus yang kita bahas dalam penelitian ini adalah kasus phishing melalui APK yang berkedok dengan undangan pernikahan, di mana para penjahat akan mengirimkan sebuah undangan kepada para korban yang disembunyikan sebagai sebuah aplikasi. Biasanya WhatsApp digunakan adalah sebuah platform di mana kita bisa men-share dokumen-dokumen atau membagi-bagikan dokumen-dokumen yang seharusnya undangan pernikahan berbentuk PDF, namun disamarkan sebagai sebuah aplikasi. Bagi para korban yang awam tentang teknologi, akan asal menekan tombol mengunduh tersebut dan menginstal aplikasi yang mengandung malware yang bisa memberikan akses jarak jauh kepada si penipu itu ke dalam perangkat para korban. Ketika aplikasi tersebut sudah dipasang, maka akan muncul beberapa notifikasi yang menanyakan untuk minta akses kepada para pengguna agar aplikasi tersebut bisa mengakses media-media atau mendapatkan akses secara penuh kepada perangkat tersebut. Melalui pengizinan dari akses tersebut, maka para penjahat memiliki akses dari jarak jauh untuk mengambil data-data korban. Mereka juga bisa mencatat ketika para pengguna mengetik PIN atau password dari sebuah rekening atau akun, sehingga bisa dicatat dan didapatkan oleh para penjahat tersebut. Dengan ini, para korban akan kehilangan data-data pribadi atau bahkan saldo rekening tanpa mereka sadari. Untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan teknologi dengan baik, agar untuk mencegah para korban-korban yang awam untuk tidak asal mengklik link atau asal mendownload aplikasi atau sesuatu yang dikirimkan oleh orang yang dari nomor yang tidak kenal atau orang yang tidak kenal, dan juga tidak memberikan izin akses kepada aplikasi yang diinstal di dalam perangkat mereka. Nah, dari hasil yang sudah kami telusuri dan kami selidiki, serta sudah kami kerjakan, kami dapat menarik kesimpulan seperti fenomena phishing melalui aplikasi, seperti WhatsApp, merupakan ancaman serius bagi keamanan data pribadi pengguna. Berbagai jenis phishing, seperti bulk phishing email, spear phishing, dan business email compromise, menunjukkan peningkatan, kejelikan, dan penyesuaian penipu dalam merancang serangan mereka. Pentingnya kehati-hatian dan pemahaman teknologi bagi pengguna untuk menghindari jebakan phishing menjadi poin krusial dalam menjaga keamanan online. Kewaspadaan pesan SMS palsu atau smishing, panggilan telepon penipuan atau phishing, serta situs web palsu atau web phishing yang perlu ditingkatkan. Penting juga untuk memahami bahwa APK sebagai format aplikasi Android dapat disalahgunakan dalam konteks phishing. Seperti dalam kasus undangan pernikahan palsu, keamanan ponsel dan kebijakan, penggunaan aplikasi perlu diperbarui untuk melindungi pengguna dari potensi ancaman ini. Selanjutnya, penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital dan edukasi keamanan cyber untuk melibatkan pengguna dalam mencegah serangan phishing.
Kesadaran tentang taktik penipuan, pengetahuan tentang cara mengenali situs web atau pesan palsu, dan penerapan tindakan preventif dapat mengurangi resiko penipuan online.